dari Bapak Dr. Abdul Wadud Elhi MEI terkait dengan OJK. Apa sih kepanjangan dari OJK itu? OJK itu bukan bukan ojek ya, melainkan OJK itu yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa sih Otoritas Jasa Keuangan itu? Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Nah, OJK ini didirikan oleh negara dan pelaksanaannya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi Otoritas Jasa Keuangan ini pelaksanaannya itu sangat jelas karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah itu tugas dari OJK sendiri itu apa sih? Nah, tugas dari OJK itu yaitu mengatur dan mengawasi terhadap industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, terus pasar modal, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke asas-asas di dalam OJK. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas independen. Asas independen ini artinya di dalam OJK itu kita melaksanakan tugas maupun fungsinya itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua ada yang namanya asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum ini artinya OJK ini harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi fungsi dan tugas dari OJK ini sangat jelas karena tercantum pada Undang-Undang Dasar. Terus yang ketiga ada yang namanya asas kepentingan umum. Nah, baik dari pihak penyelenggara maupun nasabah itu mereka sama-sama dipentingkan. Jadi di dalam asas ini tidak ada yang namanya pilih kasih. Di dalam asas ini ada yang namanya keadilan. Jadi yang mana kepentingan di sini nih terbagi rata, baik dari pihak penyelenggara maupun pihak nasabah. Terus di dalam asas ini penyelenggara maupun nasabah itu sama-sama diberi perlindungan dan diberi aturan masing-masing. Terus yang keempat ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, OJK itu terbuka terkait dengan kebijakan tugas, teknik, wewenang, dan lainnya. Jadi mereka itu di dalam OJK ini terbuka, itu tugasnya, tekniknya, wewenangnya itu dipublish di masyarakat umum. Terus yang kelima ada yang namanya asas profesionalisme. Jadi orang-orang yang terlibat dalam OJK ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam kompetensi. Nah, kompetensi orang-orang yang di sini itu sangat tinggi dan mereka itu harus bekerja secara profesional. Terus yang keenam ada yang namanya asas integritas, yang dimana orang-orang yang bekerja di dalam OJK ini udah orang-orang pilihan. Maksudnya orang-orang pilihan itu orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, orang-orang yang memiliki penuh tanggung jawab, orang yang sudah orang yang sudah memegang teguh amanahnya. Terus yang ketujuh ada yang namanya asas akuntabilitas, yaitu mereka melakukan sesuatu, OJK itu mereka yang ada di dalam OJK itu melakukan sesuatu dengan terencana, ya. Jadi terencana dengan baik. Jadi yang dilaksanakan oleh mereka itu sangat baik dan terdokumentasi dengan baik, begitu. Terus beralih ke tugas dari OJK. Nah, tugas dari OJK itu ada 3. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan. Terus yang kedua, mereka itu harus mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Terus yang ketiga, mereka itu harus mengatur dan mengawasi aktivitas dari jasa-jasa keuangan. Selanjutnya wewenang dari OJK. Wewenang dari OJK ini sendiri itu ada 10 wewenang. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Terus yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Terus yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas dari OJK. Terus yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Terus yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Terus yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
Terus yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Terus yang ke-8 ada OJK ini dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Terus yang ke-9 ini memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terus yang ke-10 ini OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.